Dek, 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 ih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya, balik lagi bersama aku Berbain Gading di channel BF Dream. Di dalam video kali ini aku pengen ngebahas yaitu salah satu video dari Roy Kiyoshi. Nah, video apa tersebut? Barusan aku nonton sebuah video dari Roy Kiyoshi yang berjudul Roy Kiyoshi Kerasukan Jelangkung. Nah, di dalam video tersebut itu banyak sekali aku menemukan kejanggalan-kejanggalan yang terdapat di setiap adegan-adegan gitu di dalam video tersebut. Di sini diceritakan bahwa si Roy Kiyoshi ini kedatangan seorang, ya bisa dibilang seorang pasien gitu, seorang pasien yang ingin dibantu karena dia terus-terusan diteror oleh orang yang pernah ia bunuh gitu, oleh orang yang pernah ia bunuh. Kemudian dia nggak mau nasibnya itu sama kayak teman-temannya yang udah meninggal gitu. Di sini akan kita bedah apakah video tersebut itu real ataupun hanya sebuah settingan. Akan kita lihat satu persatu kejanggalan-kejanggalan apa yang terjadi. Nah, tonton sampai selesai supaya kalian tidak salah paham gitu. Oke, langsung saja kita ke videonya ya. Hari ini ada yang berbeda karena saya akan mendatangkan salah satu pelaku pemerkosa dan pembunuh yang konon kabarnya sudah melakukan tindak aniaya, namun beliau sudah dihukum dan beliau itu suka dihantui oleh arwah sang Nah, di sini beliau meminta bantu sama si Roy Kiyoshi ini. Kemudian sebelumnya si pria gondrong tersebut sebelumnya sudah masuk penjara gitu, sudah dihukum dan sekarang udah bebas katanya. Menjalani pidana ya, tindak hukum sudah dihukum, namun beliau masih dihantui. Boleh tahu nggak ceritanya seperti apa sih secara detail? Jadi kronologinya gini mas, pada saat itu saya dalam keadaan ya tidak normal. Saya dengan 4 teman saya. 4 teman? 4. Saya enggak ini berlima berarti jadi sama saya. Iya. Pada saat itu saya sedang meminum minuman keras. Kemudian datang teman saya, satu cewek. Kita semua di atas kendali semua, di luar kendali benar-benar nggak bisa kontrol. Dan singkat cerita saya juga lupa kenapa saya bisa melakukan hal sebodoh itu. Kita memperkosa beliau berlima. Wow. dan membunuh. Ketika itu saya cuma ikut-ikutan terbawa dengan suasana. Dan pada akhirnya saya memperkosa dia dan semua teman saya memperkosa dia yang berujung kepada pembunuhan. Artinya ketika Anda melakukan itu Anda tidak sadar dalam keadaan mabuk. Dalam keadaan tidak sadar. Oke. Baik, dan ini sekarang kita berada di lokasi Mas Tommy ya. Mas Tommy itu kita sekarang berada di lokasi tempat pembuangan jasad ya. Iya, betul. Tempat eksekusi pemerkosaan dan pembunuhan. Oke, balik lagi kita tegaskan pada pemirsa bahwa beliau, Mas Tommy, sudah menjalani tindak hukum dan beliau sudah menjalani namun masih dihantui. Oke, di sini dia bilang Mas Tommy ini dia melakukan hal tersebut itu secara nggak sadar katanya. Tapi di sini anehnya dia tahu dan dia ingat bahwa kejadian setiap detailnya gitu. Oke, kita lanjut aja. Boleh tahu nggak sebenarnya dihantuinya kayak gimana ya, Mas? Saya sempat dapat kabar beberapa bulan yang lalu. Iya. 2 teman saya pada saat itu hari ini sudah tidak ada lagi mas. Kenapa? Yang satu saya kurang tahu karena jaraknya juga jauh, dia udah pindah kota saya dengar. Tapi yang satu lagi masih sama di kota ini. Saya dapat kabar dari kerabat bahwa dia mati konyol. Mati konyol? Maksudnya mati konyol? Dia mati dalam keadaan hampir bisa dibilang badannya terputus. Karena kecelakaan.
inilah sebabnya saya mengunjungi Mas Roy Kiyoshi karena meminta tolongan, karena belakangan ini saya nggak mau mati konyol seperti mereka, Mas. Dan saya sangat merasa bersalah, Mas. Iya, tentu saja sih pasti. Nggak mudah ya untuk melewati itu semua ya. Dia rasa dihantui seperti itu. Iya, saya mengerti. Boleh tahu ini tunggu sebentar ya bisa. Ini namanya siapa ya perempuan tersebut? Beliau namanya Mirna, Mas. Jadi awal si Mirna saya bawa, dia sudah terjatuh dari lantai ini, Mas. Di situ. Iya. Dari lantai ini dia diseret sama saya dan teman saya. Kemudian saya menyeret rambutnya ke dalam sana. Rambutnya diseret. Iya, Mas. Karena sempat ada perlawanan dari dia, sehingga saya sulit untuk menggapai tangannya, maka rambutnya saya seret. Kita lanjut aja ke menit 5:08. Saya boleh lihat ya. Nah, di sini Roy Kiyoshi dan timnya dan termasuk juga si Tommy tersebut masuk ke sebuah ruangan yang katanya di situ adalah bekas pembunuhan yang dilakukan oleh Tommy dan teman-temannya gitu. Jatuh. Kemudian teman saya membuka pakaiannya. Kemudian di sini waktu pada saat itu, Mas, ya. Di sini waktu itu ada tempat kayak lemari yang kalau dibuka itu isinya tali, Mas. Dan saya sempat mengikat Mirna pada tempat ini. Mengikat Mirna pada tempat ini. Maksudnya di kakinya, Mas. Dia dalam keadaan tertidur. Mengikat Mirna. Kemudian kami semua memperkosa Mirna satu persatu secara bergilir. Terjadinya pembunuhan karena adanya perlawanan oleh Mirna. Ketika pada saat itu dia menendang kepala teman saya, yang teman saya langsung emosi. Teman saya langsung emosi dan menemukan pisau juga di tempat lemari yang ada tali-talinya itu, Mas. Paket lengkap di sini ya, di lemari tersebut. Di lemari tersebut otomatis ada tali dan ada pisau di lemari tersebut gitu. Ya menurut yang dia tuturkan tersebut sih kayak aneh aja gitu. Di sebuah lemari, di situ lengkap ada pisau dan ada talinya. Ya bisa aja sih, tapi kayak nggak normal gitu. Masa pisau tali ditaruh di lemari? Lemari kan tempatnya pakaian gitu. Kemudian beliau mengambil pisau lalu mulai menghabisi Mirna di tempat ini. Saya ingat persis, Mas, tempatnya di sini, Mas. Itu apa ya? Ini, Mas, bajunya, Mas. Baju Mirna. Ini baju, saya ingat banget. Ini baju yang Mirna pakai pada saat itu, malam itu, Mas. Nah, di sini ditemukan sebuah baju yang kata si Tommy tersebut itu adalah baju dari si Mirna. Di sini mulai ada kejanggalan yang menurut aku yang nggak masuk akal gitu loh. Yaitu kalau itu benar-benar milik si Mirna, baju tersebut itu nggak mungkin ada di lokasi tersebut gitu. Pasti barang tersebut itu dijadikan sebagai bukti dan diambil oleh kepolisian untuk sebagai barang bukti gitu. Nggak mungkin ada di sini. Dan kalaupun emang barang ini tertinggal, ya gimana dong? Nggak mungkin gitu loh. Olah TKP itu barang bukti itu pasti ada di situ. Dan nggak mungkin polisi sebodoh itu. Kita lanjut ya. Kamu harus minta maaf terhadap almarhum. Bagaimanapun
dihabisin. memang tidak pantas. Kamu harus menebus. Walaupun kejadiannya sudah berangsur lama, namun arwah beliau masih belum tenang. Saya merasakan di sini dia meronta-ronta dan menangis. Itu yang saya rasakan. Dan saya mencium aroma bau busuk yang sangat pekat sekali. Apakah benar satu teman kamu berinisial B ini meninggal karena tergilas truk? Iya mas. Ini Saya dengar cerita dari adiknya yang memberikan kabar saya mas sekitar beberapa bulan yang lalu, bilang bahwa kakaknya meninggal digilas truk dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Menurut saya itu mati konyol lah mas. ya, Oke, di sini langsung saja kita ke menit ke 9:42. ini adalah boneka jelangkungnya. Mudah-mudahan bisa menjadi mediasi antara Nah, di sini Roy Kiyoshi, tim dan termasuk si Tommy tersebut ini melakukan main jelangkung lah, bisa dibilang seperti itu, main jelangkung. Tujuannya untuk memanggil arwah dari si Mirna. Kita lihat aja. tentunya mudah-mudahan rasa bersalahnya Mas Tony ini bisa hilang dan pudar, dan mungkin moga-moga gak ada apa-apa ya. Yuk kita langsung main. Aku taruh kamera di sini. Nah, di sini mereka mulai bermain jelangkung nih. Lampu jalan sini ada pesta, pesta kecil-kecilan, jelangkung jalan jangan diundang, pulang gak diantar, jelangkung jalan di sini ada pesta, pesta kecil-kecilan, jelangkung jalan di sini ada pesta, Jelangkung jalan jelangkung jalan di sini ada pesta, pesta kecil-kecilan. Oke, di sini mulai ada keanehan lagi nih. Coba kita lihat di menit ke 11:18 pada saat Roy Kiyoshi masuk ruangan. Gue takut. Oke, kita lihat ya. Coy. Dek, Kok, dek, dek, ya Allah. dek, Kok, dek. Nah, anehnya di ruangan tersebut itu udah ada lampu kayak lampu lighting gitu di dalam ruangan yang menuju ke arah ke sudut dari ruangan ke pojok ruangan gitu. Udah mengarah ke sana lampunya, lightingnya. Oke, itu kejanggalan selanjutnya yang aku temukan. Kita lihat. kok. Ini bukan dede lu. Ini bukan dede lu, sumpah lu ini. Ini bukan sumpah. Dek, Dek. Hey. ini siapa ya? Apaan tuh? Kok, Mulutnya mulai mengeluarkan darah ya. kok. Kamu siapa? Halo? Kamu nangis kenapa? Kok. Gue takut kenapa-napa nih. Kok. Kenapa Oke, dia? kalian ini. Kenapa dia? Kenapa dia?
dari mulutnya. Mirna. Oh my god, Mirna lo. Mirna. Kamu kenapa Mirna? Saya minta maaf, Mir. Sumpah, Wih, waktu itu ini kalau beneran serem juga nih. Nggak sadar, Mir. Jalannya kayak gitu dong. Tommy datang kemari mau minta maaf. Kamu mau balas dendam. Mirna, saya minta maaf, Mirna. Mirna, apa yang harus saya lakukan untuk membalas kesalahan saya, Mirna? Saya ingin kau mati. Perbuatan saya pada saat itu Mirna dan teman-teman saya. Mirna, kamu harus tenang ya. Kamu Nah. harus bisa memaafkan. Coba kalian lihat darah ini. Mirna. Kayak bukan darah gitu. Saya minta maaf. Kayaknya tuh darah tuh bukan kayak gitu. Mir, maafin saya, Mir. Ini Mirna, sebagai permintaan saya. Mir, Nah, di situ kalian bisa lihat darah yang ada di tangan dari Roy Kiyoshi itu kok kayak pewarna gitu loh, kayak pewarna. Ataupun ada juga yang jualan kayak pil darah gitu. Ya, ini contohnya. Nah, itu dimakan ataupun bukan dimakan ya, kayak dikunyah. Itu kalau pecah dan tercampur air, pil itu tuh akan ya kayak darah gitu loh. Tapi kalau yang ini nih kayak bukan, kalau aku pribadi nggak percayain itu darah beneran. Dan kenapa juga ya habis main jelangkung gitu loh, habis main jelangkung tiba-tiba lari masuk ke ruangan lagi dan langsung ke pojok. Dan di situ tuh udah disiapin kayak lighting gitu menuju ke arah pojok tempat Roy Kiyoshi kesurupan dan saat mengeluarkan darah tersebut gitu. Itu merupakan kejanggalan menurut aku. Dan kemungkinan juga kalau menurut aku ya, video ini tuh merupakan video settingan. Yang pertama, si Tommy itu katanya mabuk. Kemudian pelaku bilang, si Tommy itu bilang dia tuh melakukan itu dengan keadaan yang tidak sadar gitu di dalam video ini. Tapi kok bisa gitu ingat kronologi waktu-waktu yang pernah dia lakukan terhadap Mirna gitu, dengan perbuatan terkutuknya tersebut gitu. Ada lagi nih, kok bisa ada baju korban itu di tempat kejadian gitu di dalam video ini. Emang polisi nggak ngambil gitu barang tersebut sebagai barang bukti? Di situ aneh juga menurut aku. Dan darah yang keluar dari mulut si Roy Kiyoshi itu kok beda, bukan kayak darah sungguhan gitu loh. Kayak ada bekas-bekasnya gitu, kayak bisa dibilang kayak pewarna lah gitu. Di bajunya juga sama, kayak bukan darah gitu. Dan juga di situ seperti yang aku bilang barusan, di situ ada lighting yang udah menuju ke arah pojok. Kayak lightingnya ini udah siap-siap gitu, udah siap-siap bahwa ataupun udah tahu gitu bahwa si Roy Kiyoshi itu bakalan menuju ke sana buat kesurupan gitu. Nah, kalau video ini bisa dibilang settingan, ya harusnya sih lebih rapi lagi, lebih apa ya namanya, lebih bagus lagi lah actingnya ataupun persiapan yang dilakukan gitu. Dan juga acting dari si Tommy tersebut menurut aku kurang meyakinkan.
Tapi itu menurut aku ya, menurut pendapat aku pribadi. Dan bagaimana menurut pendapat kalian tuh? Apakah menurut kalian ini video benar-benar asli 100% tanpa settingan, maksudnya settingan adegan ya, settingan adegan, ataupun cerita ini hanya settingan gitu. Tapi di balik itu semua, buat kalian-kalian ya jangan terlalu percayalah dengan hal-hal yang seperti ini, apalagi kalau kejadian udah bisa kita udah bisa kita ketahui gitu tiap-tiap, oh kayaknya nggak mungkin kayak gini, kayaknya tuh nggak mungkin kayak gini gitu. Jadikanlah video dari, kalau aku pribadi ya, menjadikan video dari Roy Kiyoshi ini merupakan ya video cuma hiburan aja gitu, cuma hiburan. Dan bagus juga sih video kayak gini kalau dibilangnya di bawahnya video ini hanya hiburan gitu. Bagus juga karena di sini banyak sekali hikmah-hikmah yang dapat diambil gitu. Yang contohnya ya kalau mabok ya jangan mabok lah kalau bisa kan. Ya ini merupakan efek dari mabok yang bodoh gitu loh. Sampai memperkosa temannya sendiri gitu. Ya nauzubillah min zalik lah. Sampai kalau ada orang-orang yang kayak gini, ya ini merupakan orang-orang yang sangat kejam gitu, si Tommy tersebut gitu, nggak manusiawi gitu. Tapi buat kalian yang percaya, silakan aja. Aku nggak memaksakan kalian buat percaya. Ini merupakan pendapat aku pribadi. Dan tulis komentar kalian di bawah jika kalian menemukan kejanggalan lagi gitu, ataupun kalian setuju dengan pendapat saya mengenai video tersebut gitu. Dan silakan kalian nonton video aslinya di channel Roy Kiyoshi. Semoga video ini menghibur teman-teman semuanya dan membuka mata kalian bahwa video ini tuh kayak cuman video hiburan gitu. Itu menurut aku pribadi ya. Oke, terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa tekan tombol like-nya dan di subscribe jika teman-teman ingin mengetahui video-video terbaru dari channel Arba'in Gading. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.